Buat belajar, it's economy time. Dengan Kamiga di sini, dan Anda tahu ya, kalau ada Kamiga kita mau membahas tentang apa sih? Yang intinya kita akan membahas mengenai berbau-bau sama ekonomi nih. Gitu. Mungkin sobat belajar tuh di rumah ada yang tertarik nih sama mata pelajaran atau minatnya itu terhadap ekonomi gitu. Nah, pas banget nih ketemu sama Kamiga dan kita akan membahas mengenai materi-materi yang masih berkesinambungan gitu sama ekonomi. Seperti biasa nih sobat belajar di rumah, sebelum kita masuk ke materi dan sebelum kita belajar bareng-bareng, kakak mau sharing-sharing atau cerita-cerita nih sama sobat belajar di rumah. Nah, sobat belajar, kakak mau ngajak sobat belajar untuk pergi ke Raja Ampat naik kapal pesiar. Nah, maksudnya apa sih kak? Terus emang ada hubungannya ya sama materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Sobat belajar tahu nggak sih kalau sebenarnya tuh setiap daerah itu mempunyai keunggulan yang akhirnya dibutuhkan sama daerah-daerah lain. Intinya setiap daerah itu tuh memiliki ketergantungan nih, dalam artian tadi dia punya setiap keunggulan yang akhirnya dibutuhi sama setiap daerah yang lain, karena lagi-lagi setiap daerah itu menghasilkan potensi yang berbeda-beda. Mungkin nih di Pulau Jawa ini dia potensinya pertanian, nah nggak dimilikin sama Pulau Irian atau Papua gitu ya, yang di sana mungkin potensinya itu lebih ke sektor pertambangan gitu. Makanya potensi di setiap daerah itu pasti saling bergantung atau istilahnya tuh ketergantungan gitu. Nah, sobat belajar, setiap potensi itu kan pasti pengen ya dikembangin sama pemerintah. Pemerintah udah memeta-metakan nih potensi-potensi apa sih yang dimiliki sama Indonesia, dan pasti pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi itu supaya bisa menghasilkan nilai ekonomi gitu. Nah, terus ini kakak tadi berbicara mengenai ke Raja Ampat naik kapal pesiar. Terus ngomongin Raja Ampat, nah Raja Ampat itu merupakan salah satu keunggulan atau pusat potensi gitu ya yang ada di Indonesia yang terletak di Papua gitu. Sobat belajar mungkin udah pernah dengar ya istilah Raja Ampat, terus keindahan Raja Ampat tuh kayak gimana sih? Sampai Raja Ampat itu tuh menjadi salah satu destinasi favorit ya, turis-turis maupun di domestik maupun mancanegara. Nah, ke Raja Ampat naik kapal pesiar itu kan merupakan transportasi yang akhirnya disediakan mungkin oleh pemerintah atau sektor swasta untuk bisa menjangkau pusat-pusat keunggulan lain yang ada di Indonesia gitu. Nah, transportasi itu kan ada macam-macamnya ya, ada transportasi darat, udara, dan laut. Mungkin kapal pesiar ini salah satu transportasi yang akhirnya disediakan oleh sektor swasta atau pemerintah untuk bisa menjangkau destinasi-destinasi yang ada di Indonesia yang menjadi pusat-pusat keunggulan. Nah, itu merupakan transportasi laut nih sobat belajar. Terus tahu nggak sih kalau transportasi itu tuh ternyata diimpor loh oleh Indonesia dari negara-negara luar. Nah, kakak kasih contoh ya, pengadaan transportasi kereta api gitu yang kerangkanya akhirnya Indonesia impor dari Cina, yang dia tuh terkenal sama negara yang kaya akan teknologi ya, yang keren banget teknologinya di Cina itu. Nah, kerangka-kerangka tersebut akhirnya diolah lagi nih sama pemerintah Indonesia dan jadilah kereta api gitu. Nah, terus contohnya lagi itu kan cuman kerangka doang nih. Ada nggak sih kak yang bener-bener transportasi secara utuh yang Indonesia beli dari negara lain? Ada loh. Nah, sobat belajar pernah tahu nggak sih istilah atau pernah dengar nggak kejadian namanya tenggelamnya kapal Tampomas? Ternyata nih setelah kakak selidiki, setelah kakak baca-baca berita mengenai tragedi tenggelamnya kapal Tampomas itu dibeli sama Indonesia dari negara Jepang loh sobat belajar. Bener-bener kapal secara utuh, bukan kerangka lagi. Jadi Indonesia tuh membeli kapal tersebut dari negara Jepang. Nah, kapal Tampomas itu merupakan kapal bekas gitu, dan mungkin dimodifikasi lagi oleh negara Indonesia dan jadilah kapal Tampomas gitu. Nah, itu kan berarti hasil dari adanya ekspor sama impor ya, terus hasil dari adanya perdagangan internasional. Mungkin sobat belajar sebelumnya udah pernah belajar dan pernah tahu nih mengenai perdagangan internasional seperti apa, terus ketergantungan antar ruang itu seperti apa, dan masih banyak lain loh, hal-hal lain ketergantungan antar ruang ini yang bisa menghasilkan nilai ekonomi. Penasaran gak sih apa aja? Terus ada kaitannya gak sih sama perdagangan internasional ini kak? Simak aja ya video penjelasan kakak ini sampai akhir. Nanti kita akan membahas mengenai dua hal tersebut dan hal-hal lainnya mengenai ketergantungan antar ruang. Nah sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah sobat belajar, tadi di awal kakak udah ngajakin sobat belajar atau ini ya, intinya tuh ngejelasin mengenai ke Raja Ampat naik kapal pesiar. Nah, yang merupakan kapal pesiar itu tadi transportasi laut yang disediakan oleh sektor swasta ataupun pemerintah untuk menjangkau
keunggulan-keunggulan yang ada di Indonesia, salah satunya ini Raja Ampat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview nih materi tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini bab ini sudah pernah dibahas ya sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kakak akan mereview bab-bab tersebut biar sobat belajar tuh ingat dan makin paham gitu sama bab mengenai ketergantungan antar uang ini dan apa aja sih pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, langsung aja ya disimak slide per slide-nya ini. Nah, seperti biasa, sebelum masuk materi, kakak mau ngasih semangat dulu di awal biar sobat belajar tuh makin semangat dan moodnya tuh naik ya ketika belajar. Ini ada quotes dari Napoleon Hill yang bunyinya, "Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat nanti akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan." Intinya, Napoleon Hill ini menekankan kepada totalitas kita untuk bekerja, mengerjakan apapun, mau mengerjakan tugas nih dari sekolah, atau misalkan sobat belajar punya hobi nih bisa ditekunin dan ternyata nanti hobinya itu akan membawa sobat belajar kepada kesuksesan. Hobi yang dibayar itu kan sesuatu yang menyenangkan ya ketika sobat belajar menyalurkan hobinya, terus hobinya tersebut bisa memberikan nilai ekonomi gitu untuk sobat belajar. Jadi intinya, ketika sobat belajar mengerjakan apapun itu harus totalitas, jangan setengah-setengah gitu. Karena ketika kita mengerjakannya totalitas, suatu saat nanti kita akan memetik hasil yang membahagiakan atau hasil yang menyenangkan. Nah, sobat belajar, di sini ada sebuah peta konsep. Ini merupakan gambaran mengenai materi yang akan kita review nih, yaitu materi ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi sebelumnya mungkin sobat belajar udah pernah bahasnya atau kita udah pernah mengulik mengenai materi-materi ini. Nah, materi bab tersebut ini dibagi menjadi membahas perdagangan internasional, kemudian membahas mengenai pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah, kemudian ada membahas materi mengenai memanfaatkan persaingan sebagai peluang. Selanjutnya membahas materi mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia, dan yang terakhir membahas materi mengenai pasar bebas. Nah, beberapa subbab ini beberapa subbab ini masuk ke dalam bab ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan mereview nih beberapa subbab supaya sobat belajar makin ingat sama materi tentang bab ketergantungan antar uang ini. Langsung aja kita simak ya. Nah, sebelumnya nih sebelum masuk ke perdagangan internasional, kakak mau ngasih tahu dulu mengenai perdagangan Indonesia. Jadi Indonesia itu kan, sobat belajar pasti tahu ya, banyak banget potensi-potensi yang dimiliki sama negara kita, yang akhirnya bisa nih sebenarnya kalau dikembangin, kita meningkatkan jumlah ekspor kita ke negara-negara lain. Nah, biasanya nih, atau misalkan potensi yang terkenal banget sekarang di dunia kancah internasional itu, potensi terhadap tekstil nih. Sebelah kanan kakak, ada tekstil Indonesia. Waktu itu kakak pernah lihat ya di berita kalau ternyata ada nih ajang fashion show tingkat internasional. Nah, dia itu memakai salah satu kain batik dari Indonesia. Patut bangga ya kita ya sebagai warga negara Indonesia karena akhirnya kain batik kita bisa dikenal di dunia internasional. Nah, kain batik itu tentu merupakan hasil rancangan desainer asli Indonesia. Tuh, kebayang gak sih potensi Indonesia itu dipamerkan dan ditonton sama jutaan orang yang ada di berbagai macam negara atau benua. Selanjutnya, Indonesia juga kaya akan sektor ini nih, perkayuan atau kehutanan yang udah terkenal banget. Perkayuan ini tuh dia ini furniture yang akhirnya bahan dasarnya kayu jati. Ini tuh banyak banget juga diekspor sama Indonesia ke negara-negara luar. Karena kayu jati itu kan dikenal sebagai kayu yang kuat ya, dan akhirnya banyak perusahaan atau produsen furniture yang memakai kayu jati sebagai bahan dasar pembuatan furniturnya ini. Supaya furniturnya ini bisa laku di pasaran karena tadi dia ini kuat dan bisa tahan lama. Terus juga bisa desain sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai yang estetik. Nah, selanjutnya di sini ada gambar rempah-rempah. Nah, pasti sobat belajar pernah tahu ya sejarah Indonesia pernah dijajah sama Belanda, sama Jepang. Nah, itu kan salah satu tujuan Belanda menjajah Indonesia karena ingin mencari atau menguasai sektor rempah-rempah ini. Ini tuh benar-benar terkenal ke negara Eropa gitu. Belanda tahu kalau Indonesia tuh menghasilkan rempah-rempah yang banyak yang nggak bisa diproduksi sama negaranya sendiri, nggak bisa diproduksi di Belanda ataupun negara Eropa karena di sana itu cuacanya kan ada berbagai macam cuaca ya di sana. Jadi
tanahnya itu pun juga nggak bisa ditanami sama rempah-rempah, nggak seperti Indonesia. Indonesia itu kan terkenal sama cuaca tropis yang cocok untuk ditanami sama rempah-rempah atau tumbuhan-tumbuhan lain. Makanya akhirnya Belanda itu menjajah Indonesia tujuannya untuk menguasai sektor rempah-rempahnya ini. Buat belajar pasti udah pernah belajar ya itu ya mengenai sejarah Indonesia yang dijajah sama Belanda. Nah, dari ketiga ini merupakan salah 3 contoh aja ya perdagangan Indonesia yang akhirnya bisa masuk ke perdagangan internasional. Sebenarnya banyak nih sobat belajar, tapi kakak akhirnya memberikan ketiga contoh ini. Nah sobat belajar, ini salah 3 perdagangan Indonesia yang bisa masuk ke pasar internasional. Tadi ada tekstil, terus ada perkayuan dari sektor kehutanan, terus yang terakhir ada rempah-rempah ya. Oke, selanjutnya ternyata ada ngebahas mengenai perdagangan Indonesia, terus sekarang kita membahas mengenai perdagangan dunia atau internasional nih. Nah, perdagangan dunia atau internasional itu di bawah naungan WTO atau World Trade Organization. Ini merupakan organisasi dunia yang dia itu tujuannya atau kegiatannya itu untuk mengatur perdagangan. Nah, ini kan dia World Trade Organization. Berarti tujuan utamanya dia ini untuk mengatur perdagangan. Jadi setiap negara yang akhirnya terlibat dalam perdagangan internasional, terlibat dalam pasar bebas ataupun kegiatan ekspor impor, itu akan di bawah naungannya WTO. Kenapa sih harus di bawah naungan WTO, Kak? Kalau ada organisasi atau lembaga yang menaungi, pastikan ada kebijakan dong yang akhirnya dibuat. Kebijakan-kebijakan itu juga disesuaikan sama background masing-masing negara dan disepakati bersama juga supaya nanti kebijakan itu gak akan merugikan salah satu pihak, bisa menguntungkan berbagai pihak gitu, meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Makanya kenapa ada World Trade Organization atau organisasi ini yang menaungi perdagangan internasional supaya kegiatan perdagangan internasional itu lebih terarah gitu ya sobat belajar. Oke, kalau tadi kita ngebahas mengenai perdagangan dunia atau perdagangan internasional dan perdagangan Indonesia, sekarang kita akan review nih materi mengenai pengaruh pengembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa pengaruhnya yang diberikan oleh adanya ekonomi kreatif ini terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi ya. Ada 3 nih sobat belajar pengaruhnya. Yang pertama, mendorong inovasi melalui berbagai aktivitas dari pelaku industri kreatif. Nah, kalau semakin banyak industri-industri kreatif, pastikan beberapa perusahaan itu dituntut untuk melakukan inovasi atau mengeluarkan ide-ide kreatifnya agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, bahkan perusahaan-perusahaan mancanegara gitu. Jadi kita itu saling bersaing ide atau inovasi supaya ada kemajuan atau ada pembaharuan yang terjadi di perusahaan tersebut. Misalkan contohnya perusahaan di bidang kuliner gitu, pastikan perusahaan itu harus mengembangkan kira-kira ide kuliner apa lagi ya yang bisa mereka jual kepada masyarakat sehingga masyarakat itu banyak yang tertarik dengan ide mereka dan nama perusahaan mereka itu bisa semakin dikenal. Selanjutnya, mendorong perekonomian melalui penghasilan yang didapat dari ekonomi kreatif. Nah, tadi industri-industri ekonomi kreatif itu pastikan akan menyumbang sebagian pendapatannya kepada negara. Mungkin melalui pajak ya. Makanya kalau banyak akhirnya industri-industri dari ekonomi kreatif ini juga mendorong adanya perekonomian ini bisa menjadi lebih baik karena penghasilan yang didapat dari ekonomi kreatif ini. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup di sebuah wilayah. Nah, kalau banyaknya industri kreatif, banyaknya wirausaha, pasti kan akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka dan semakin banyak juga kesempatan masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk melamar pekerjaan di situ. Bayangkan kalau misalkan makin banyak wirausaha dan semakin banyak menyerap lapangan pekerjaan, jadi tuh nggak ada lagi nih pengangguran atau bahkan bisa mengurangi tingkat pengangguran nasional. Nah, di sebelah kanan kakak ini ada logo Ayo Belajar yang merupakan salah satu contoh bisnis startup. Nah, startup ini merupakan juga salah satu sektor di ekonomi kreatif ini loh Sobat Belajar, karena ekonomi kreatif itu kan ada beberapa macam ya, ada beberapa jenis sektornya. Nah, salah satunya juga ada bisnis startup atau perusahaan-perusahaan rintisan. Nah, ini Ayo Belajar nih
juga merupakan salah satu bisnis startup yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, karena akhirnya Ayo Belajar ini memberikan atau bisa menyalurkan inovasi-inovasi yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Ini kayak sekarang nih Sobat Belajar, belajar di Ayo Belajar kan mendapatkan manfaat ya dari adanya perusahaan tersebut. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai ekonomi kreatif, terus pengaruhnya apa aja sih Kak buat kesejahteraan masyarakat? Selanjutnya, ada memanfaatkan persaingan sebagai peluang. Nah, erat kaitannya persaingan ini tuh sama perdagangan internasional. Berarti tadi masih ada kaitannya ya sama materi di awal bab pertama tadi perdagangan internasional. Nah, ingat kan sama teori keunggulan? Jadi teori keunggulan itu ada dua nih Sobat Belajar. Teori keunggulan mutlak sama teori keunggulan komparatif. Nah, ini mungkin teori keunggulan mutlak ini bunyinya mengekspor barang yang memiliki keunggulan mutlak serta mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Nah, dia ini menekankan kepada kegiatan ekspor sama impor gitu. Berarti teori keunggulan mutlak ini dia ekspor Kemudian kalau teori keunggulan komparatif, nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nah, berarti di sini tuh teori keunggulan komparatif ini lebih menekankan kepada tenaga kerja nih atau labor. Kenapa akhirnya teori keunggulan ini kan ini merupakan teori keunggulan perdagangan internasional ya. Terus apa sih Kak pengaruhnya sama persaingan gitu. Terus kenapa persaingan itu bisa menjadi sebuah peluang? Nah, karena perdagangan internasional ini kan akhirnya menuntut sebuah negara atau beberapa negara ya untuk bisa melakukan persaingan dengan negara-negara lain. Nah, persaingannya itu dengan cara mereka tuh meningkatkan potensi atau keunggulan yang mereka punya nih. Misalkan Indonesia tadi punya potensi atau keunggulan di sektor pariwisata ya, seperti Raja Ampat. Sama pemerintah Indonesia dikembangin lagi nih sektor pariwisatanya itu, mungkin nanti sarana dan prasarananya lebih ditunjang dan hal-hal yang berkaitan sama sektor pariwisata itu diperbaharui lagi nih. Nah, itu kan akan mengundang ya atau bikin turis-turis mancanegara tuh melirik, oh Raja Ampat di Indonesia, terus jadi malah berbondong-bondong buat datang ke Raja Ampat. Nah, itu kan akan menambah penghasilan juga ya, penghasilannya perekonomian di daerah tersebut. Nah, juga bisa membantu nih akhirnya masyarakat di daerah tersebut dan bisa ya udah nggak ada lagi nanti pengangguran atau angka ketimpangan ekonominya juga semakin berkurang. Makanya kenapa teori keunggulan mutlak dan komparatif ini merupakan teori dari perdagangan internasional, ada kaitannya sama persaingan sebagai peluang, memanfaatkan persaingan sebagai peluang gitu. Jadi ini peluang ini masih erat kaitannya sama perdagangan internasional. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita udah membahas mengenai persaingan, terus gimana apa hubungannya sama perdagangan internasional juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Nah, ini merupakan 3 hal pengembangan pusat-pusat ekonomi Indonesia. Yang pertama, penggerak utama pertumbuhan. Nah, ini pengaruhnya ya terhadap perekonomian Indonesia, terhadap pengembangan pusat-pusat ini. Penggerak utama pertumbuhan, tadi seperti kakak udah jelasin di awal. Kalau misalkan tadi keunggulan-keunggulan itu dikembangkan, atau ya istilahnya tuh dibagusin gitu segala sarana dan prasarana yang ada di destinasi wisata tersebut atau pusat-pusat keunggulan tersebut. Nah, itu kan akan mengundang ya wisatawan dari internasional dari beberapa negara untuk datang dan melirik salah satu destinasi di Indonesia. Nah, itu akan memberikan dampak yang banyak, gak hanya kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, tapi juga memberikan dampak yang banyak juga kepada warga-warga di sekitar tersebut. Misalkan tadi Raja Ampat di Papua itu akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Raja Ampat. Nah, kan kalau misalkan tadi ada destinasi wisata itu pasti yang mengelola orang-orang asli daerah tersebut ya. Nggak mungkin gak sih kalau misalkan dia itu mendatangkan orang dari Jakarta, karena nggak paham gitu sama kondisi yang ada di sekitar situ, nggak paham sama kondisi geografisnya, pasti kan berbeda.
Nah, itu akan membuka kesempatan kerja juga kepada warga daerah tersebut. Terus nanti pendapatan daerahnya juga akan meningkat. Dari pendapatan daerah itu kan nanti akan ada redistribusi pendapatannya. Jadi pendapatannya itu akan didistribusikan kepada beberapa sektor-sektor sehingga bisa membantu nih sektor-sektor tersebut dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Makanya pengembangan pusat-pusat ini bisa jadi penggerak utama pertumbuhan, terutama pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, memengaruhi perkembangan perekonomian di daerah sekitarnya. Tadi ya, masih ada erat kaitannya sama yang kakak bahas. Dia mempengaruhi perkembangan perekonomian tadi karena pendapatan dari daerah tersebut tuh semakin meningkat dan akan memberikan dampak juga yang luas kepada masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya, meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional maupun global. Nah, kalau misalkan kita ngerasa punya saingan, pasti kan kita makin senang gitu berkompetisi dan semakin bisa kira-kira apa ya yang bisa aku banggakan atau keunggulan apa yang aku miliki supaya bisa bersaing sama rival aku gitu. Nah, ini juga yang dimiliki sama beberapa negara nih. Kalau akhirnya tadi Indonesia punya Raja Ampat, terus mungkin negara-negara lain juga punya pulau-pulau yang sama indahnya sama Raja Ampat. Nah, ini bisa meningkatkan nih keunggulan-keunggulan komparatif itu, dan secara kompetitif juga Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain yang punya potensi di bidang wisata bahari gitu. Nah, ini di sebelah kiri kakak ada contoh nih ya. Ini contoh dari catwalk atau modeling gitu ya di tingkat internasional yang menggunakan kain batik Indonesia. Nah, akhirnya ini patut dibanggakan atau diapresiasi juga karena kain batik akhirnya bisa dipakai sama model-model internasional, terus bisa dilihat dan dipertontonkan gitu ke berbagai juta masyarakat yang ada di macam-macam negara atau macam-macam benua. Selanjutnya, ternyata ada lagi nih pengaruh dari pengembangan pusat-pusat keunggulan tadi nih, dapat membentengi Indonesia dari serbuan produk impor. Nah, tadi kan udah ada tuh contoh kain batik kita dipakai sama bule-bule gitu. Berarti kan kita harus bangga ya, bahkan kita bisa mengekspor batik keluar. Akhirnya kita bisa membentengi nih. Ya emang sektor ekspor dan impor itu nggak bisa kita kendalikan atau nggak bisa kita cegah ya. Pasti kan ekspor sama impor itu udah sehari-hari aja gitu ada di kehidupan kita, tapi kita bisa membentengi, nggak akhirnya nanti serbuan impor itu produknya malah nggak ngelebihin produk lokal. Jadi bisa bersaing lah produk lokal sama produk-produk impor dari negara-negara lain gitu. Selanjutnya, menyerap berbagai jenis tenaga kerja. Tadi ya yang udah kakak jelasin juga ilustrasinya, kalau akhirnya banyak sektor-sektor pusat keunggulan itu dibuka dan dimanfaatkan, akhirnya nanti bisa membuka atau menyerap banyaknya lapangan kerja sehingga nanti bisa menyerap berbagai jenis tenaga kerja. Jadi berkurang nih jumlah pengangguran di berbagai daerah. Nah, yang terakhir, mempercepat pembangunan infrastruktur. Ini merupakan salah satu manfaatnya juga nih untuk nasional, karena yang kita tahu ya, pembangunan infrastruktur itu kan dananya pasti didapatkan dari dana dari ekonomi ya, APBN gitu, maksudnya ekonomi nasional, APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara gitu, yang akhirnya nanti bisa membiayai pembangunan infrastruktur ini. Kalau semakin besar dana penerimaan negara, nanti juga pembangunan infrastrukturnya juga semakin cepat nih lajunya. Jadi semakin banyak pendapatan juga nanti pembangunan infrastruktur makin cepat, pengeluarannya juga makin cepat gitu, dan kita bisa merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur ini. Nggak cuma sekarang, tapi nanti manfaatnya bakalan kerasa ke 10 tahun atau berpuluh-puluh tahun kemudian. Nanti mungkin bukan kita yang ngerasain, tapi anak cucu kita dan generasi-generasi selanjutnya yang bakal ngerasain adanya pembangunan infrastruktur itu. Karena sangat-sangat menguntungkan sekali ya pembangunan infrastruktur. Nah, selanjutnya ada mendorong masuknya investor nih, karena kalau akhirnya kita itu banyak hal yang bisa diunggulin, atau misalkan kita itu banyak hal yang bisa dijual nih, ide-ide atau inovasinya, nanti investor-investor dari luar negeri itu bakal ngelihat atau ngelirik nih, oh ternyata Indonesia banyak loh keunggulan-keunggulan, dan ya udah akhirnya mereka itu bisa atau mau untuk investasi di negara Indonesia karena mereka lihat banyak nih sektor-sektor yang bisa dibangun, atau ibaratnya banyak peluang-peluang gitu, peluang-peluang bisnis, dan menarik mereka untuk bisa investasi di Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Tadi masih ada kaitannya ya sama ilustrasi yang kakak sebutin. Dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau akhirnya kompetisinya itu berjalan secara maksimal gitu, nanti kan akhirnya SDM itu juga ikut berkompetisi ya, gimana akhirnya dia bisa mengeluarkan segala potensi atau kemampuan yang dia punya, kemudian akhirnya nanti bisa meningkatkan kualitas SDM.
Nah, subbab terakhir nih Sobat Belajar tentang pasar bebas. Ini erat kaitannya sama perdagangan internasional juga. Yang dimaksud pasar bebas itu yaitu kegiatan perdagangan internasional tapi tidak dipungut atau pengurangan tarif atau bea masuk gitu. Kan kalau ekspor dan impor itu pasti kita ada bea masuk ya atau bea keluar gitu ke negara tersebut yang akhirnya nanti akan menyebabkan harga-harga yang masuk ke negara kita atau harga-harga yang kita ekspor ke negara luar itu jadi lebih mahal daripada harga produksi umumnya gitu karena adanya tarif sama bea masuk yang mahal atau yang tinggi. Makanya adanya pasar bebas itu untuk bisa menanggulangi tarif sama bea masuk yang cukup mahal itu. Nah, ini ada beberapa organisasi pasar bebas. Pertama ada MEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Terus yang kedua ada AFTA. Terus yang ketiga ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, dan yang keempat ini ada European Union atau singkatannya EU atau Uni Eropa atau singkatannya UE gitu. Nah, ini merupakan keempat lembaga atau organisasi naungan pasar bebas. Nah, mungkin Indonesia masuk ke tiga nih, masuk ke MEAN, masuk ke AFTA atau masuk ke APEC, tapi mungkin ke European Union Indonesia nggak masuk karena ini merupakan negara-negara di Uni Eropa atau Eropa Barat gitu. Indonesia cuma masuk ke MEAN, AFTA, dan APEC. Kalau MEAN sama AFTA persamaannya dia sama-sama di ASEAN ya. Tapi kalau APEC ini dia tingkatnya udah se-Asia, Asia Pasifik, udah bukan lagi Asia Tenggara lagi atau se-ASEAN lagi. Nah, kalau MEAN ini dia sektornya itu untuk kerjasama nih Sobat Belajar. Tapi kalau AFTA itu lebih ke perdagangan ya. Nah, ini lebih ingat-ingat lagi nih Sobat Belajar. Nah, kalau AFTA ini perdagangan, nah kalau APEC juga atau Asia Pacific Economic Cooperation dia juga sama, kerjasama. Terus kalau European Union gimana Kak? Sama, dia juga sektornya atau kegiatan utamanya itu kerjasama. Mengatur kerjasama internasional yang ada di berbagai negara di Eropa, Uni Eropa atau Eropa Barat. Kalau APEC kan dia sektornya udah se-Asia Pasifik atau benua Asia ya. Kalau MEAN sama AFTA ini hanya di se-ASEAN aja. Gitu Sobat Belajar, review tentang bab ketergantungan antar ruang ini. Gimana nih? Udah semakin hafal dan semakin ingat ya sama materi bab ketergantungan antar ruang ini? Sobat Belajar, ingat ya, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!